Mau OTW dulu. OTW nih. Bab 2141. Tidak, aku harus mengalahkannya. Ini pil abadi terbaikku. Aku bisa mempraktikkannya dengan mata tertutup. Aku bisa melakukannya. Roko memaksa dirinya untuk tenang dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Setelah sekitar 20 menit lagi, api Master Roko padam. Tuan Luoke juga telah selesai menyempurnakan. Luoke meletakkan pil abadi di depannya. Tang Zichen berkata, bagus sekali, inilah waktunya untuk hasilnya. Tuan Luoke, sebelum menguji hasilnya, saya ingin bertanya kepada Anda, berapa banyak level dan tingkatan kualitas pil abadi Anda? Luoke mendengus omong kosong, tentu saja itu adalah Immortal Pil kelas 4. Lalu, berapa tingkat kualitasnya? Tingkat keempat. Luoke kesal, mengapa Anda menanyakan ini? Itu selalu merupakan pil abadi tingkat 4, yaitu, apakah menurut Anda dapat berlatih menjadi pil abadi kualitas tingkat 4 lebih dari satu lapisan? Tang Zichen berkata dengan dingin, maaf, Immortal Pil yang sedang saya sempurnakan saat ini adalah kualitas tingkat 4 tingkat kedua. Apa? Kualitas kelas 4 kelas 2. Pil abadi Tuan Luoke hanya kelas 4 dan itu bahkan belum berkualitas. Roko mencemooh, hanya kamu. Aku sudah belajar sepanjang hidupku, tapi aku masih belum bisa melatih pil abadi level 4 yang berkualitas. Duh. Tang Zichen berkata, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Levelmu bahkan tidak di depanku, kamu bahkan tidak dapat melatih pil abadi tanpa rumput rubah putih barusan. Kualifikasi apa yang harus kamu bandingkan denganku? Hati Luoke sedang kacau saat ini, berteriak, saya tidak percaya bahwa pil abadi Anda adalah tingkat keempat kualitas tingkat kedua. Tidak masalah, ada begitu banyak dewa tertinggi yang hadir, hanya kamu dan aku yang menjadi juri. Luoke berteriak, mereka hanya dewa tertinggi, bagaimana mereka bisa membedakannya? Semua dewa tertinggi di tempat kejadian, tidak ada yang pernah melihat pil immortal kelas 4 kualitas lapisan kedua, biarkan mereka menjadi juri, bagaimana jika mereka semua adalah perwalian yang Anda undang? Ketika Luoke mengatakan itu, seorang lelaki immortal atas di tempat kejadian menjadi kesal dan mendengus, Tuan Luoke, Anda tidak menghormati kami dengan mengatakan itu, kami akan menjadi orang yang Dia undang untuk menjadi kepercayaan. Anda tidak gunakan otakmu untuk memikirkannya, Zhou Mi masih diburu sebelum ini, dan juga tidak memiliki ketenaran sama sekali, bagaimana kamu bisa mengundang kami untuk menjadi kepercayaannya? Itu benar, selain itu, meskipun kita tidak tahu apa-apa tentang pil abadi tapi kita belum makan pil abadi dalam hidup kita, tidak bisakah kita semua buta satu persatu, kita bahkan tidak tahu apakah pil itu baik atau buruk, Anda meremehkan kami. Luoke tertekan dan tidak mengatakan apa-apa. Tang Zichen berkata, teman-teman senior, saya berharap Anda secara pribadi datang ke sini dan menilai siapa yang baik dan siapa yang buruk dalam Immortal Pil saya dan pelacur Luo. Bagus. Setelah mengatakan itu, beberapa pembangkit tenaga immortal atas akhir segera keluar dan menguji mereka masing-masing di depan Tang Zichen dan Luoke. Setelah pengujian, beberapa pembangkit tenaga immortal atas itu berkata dengan lantang, baiklah, kami sudah mengujinya, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pil abadi, jadi kami tidak dapat memastikan bahwa pil abadi Zhou Mi adalah tingkat keempat, dua, tetapi kami dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa jika pil abadi Zhou Mi adalah sepiring kubis, maka pil abadi Luoke adalah sepiring kotoran. Kerumunan itu terkejut, tidak menyangka pil abadi mereka sangat berbeda. Mendiang immortal atas lainnya berkata, ya, saya dapat membuktikan bahwa Immortal Hude mengatakan yang sebenarnya, Immortal Pil Luoke adalah omong kosong dibandingkan dengan Zhou Mi. Wow, semua orang di tempat kejadian terkejut, tidak pernah menyangka bahwa dua dewa atas yang terlambat akan memberikan penilaian yang sama.
Pada saat ini, Luo Ke dipenuhi dengan kemarahan, menunjuk ke dewa atas yang disebut Hude dan meraung, "Hude, kamu bahkan memintaku untuk membantumu memperbaiki pilmu bulan lalu, tapi aku tidak berharap kamu menghitamkanku seperti ini." Immortal Hude tertawa, "Dulu, ketika hanya ada kamu, peringkat 4 immortal, aku pasti harus mencarimu, tapi di masa depan aku tidak akan mencarimu lagi, itu hanya membuang-buang materiku." Anda. Pada saat ini, Tang Zichen tersenyum, "Senior Immortal Hude, di masa depan, jika Anda memiliki pil abadi, saya akan membawakannya dan saya akan menyempurnakannya untuk Anda. Anda akan menjadi tamu nomor 1 saya mulai sekarang, dan aku akan membuatnya untukmu terlebih dahulu." Bagus, hahaha. Hude senang. Akhir dewa atas lainnya sibuk berkata, "Tuan Zhou Mi, bagaimana dengan saya? Saya juga dengan jelas memberitahu semua orang bahwa pil abadi Anda jauh melampaui Luo Beach." Luo Ke sangat marah sehingga dia ingin memuntahkan darah para bajingan ini ketika mereka memohon padanya untuk alkimia, satu dan semuanya tampaknya berhubungan baik dengannya, tetapi sekarang untuk menyenangkan Zhou Mi, mereka mengikuti Zhou Mi dan memanggilnya Luo Beach. Tang Zichen tersenyum, "Senior ini Anda adalah tamu nomor 2 saya." Hahaha. Almarhum dewa atas itu tertawa dan berkata, "Tuan Zhou, namaku Lo Yun." Bagus, Senior Lu Yun, aku akan mengingatmu. Dewa tertinggi lainnya di tempat kejadian juga ingin mendekati Zhou Mi. Pada saat ini, Luo Ke berteriak, "Semuanya tunggu. Apa lagi yang harus kamu katakan?" Luo Ke mendengus, "Tuan-tuan, saya punya alasan untuk percaya bahwa Hude dan Lu Yun, yang merupakan penyangga Zhou Mi, tidak dapat mengetahui apakah mereka level 4 level 2 atau tidak. Apakah kita akan membiarkan mereka mengatakan bahwa mereka adalah..." Tang Zichen berkata, "Kalau begitu anggap saja pil abadi yang saya sempurnakan juga tidak berkualitas dan mari kita kembali ke titik awal. Sekarang kita tidak peduli dengan kualitas, bagaimana kalau hanya membandingkan keefektifannya?" Itulah yang kupikirkan. Luo Ke mendengus, dia hanya ingin membandingkan keefektifannya dengan Tang Zichen. Bagus, kalau begitu tolong pindah ke Great Hall of Immortal Pills. Pada saat itu, seseorang berkata, "Tidak perlu, kami telah membawa artefak pendeteksi potensi dari aula besar pil abadi." Tepat, kalau begitu, Luo Ke, tolong ambil pil abadi Anda dan letakkan di perangkat sihir pendeteksi potensi terlebih dahulu, sehingga semua orang dapat melihat seberapa besar pancaran potensi pil abadi Anda. Lalu buka mata anjingmu dan lihat. Setelah mengatakan itu, Luo Ke meletakkan pil abadi di perangkat Dharma. Kurang lebih, cahaya pada senjata ajaib terpancar dan bersinar sejauh 4 hingga 5 meter. Orang-orang dari istana pil abadi segera maju untuk mengukurnya. Lalu berteriak, "Master Luo Ke, Immortal Pil potensi cahaya 5,6 meter. Wow, itu luar biasa." Ada juga beberapa orang di tempat kejadian yang berteriak, "Luar biasa." Luo Ke memiliki senyum di wajahnya, dia tidak menyangka dia masih tampil berlebihan hari ini, biasanya dia hanya bisa melatih potensi pancaran sekitar 4,8 meter. Selanjutnya, giliran Tang Zichen, dan Tang Zichen meletakkan pil abadinya pada alat sihir pendeteksi. Itu langsung, dan cahaya bersinar jauh dan luas. Wajah Luo Ke berubah, apakah ini masih kuantitas? Kamu bisa tahu siapa yang baik dengan jari kakimu. Ini. Semua orang di arena tercengang, apakah ini mimpi? Obat mujarab Tang Zichen begitu ampuh. Orang-orang dari aula besar pil keabadian naik untuk mengukur, dan sesaat kemudian orang yang mengukurnya berteriak, "Tuan pil keabadian Zhou Mi, cahaya potensi 39 meter. Wow, kotoran." Meskipun banyak orang telah melihat pancaran yang sangat panjang, semua orang masih terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kagum ketika mendengar nilai spesifik 39 meter. 39 meter versus 5,6 meter, apakah ini level
Pada saat ini, Luo Ke sendiri tercengang. Dia tidak percaya apa yang dilihat matanya, dia berpikir bahwa paling banyak 10 meter. 10 meter adalah skor sempurna, tetapi ternyata ada 39 meter, apakah ini masih manusia? Hud tertawa, apalagi yang ingin kau katakan, Lo Beach? Benar, Jalang Luo, level Zhou Mi jauh lebih tinggi darimu, hahaha. Tiba-tiba puluhan dewa atas berbondong-bondong ke Tang Zichen untuk menunjukkan dukungan mereka. Luo Ke berdiri di sana dengan wajah pucat, di sampingnya Tang Ju, Gao Pi, Blue Moon, dan 6 dewa atas lainnya, semuanya tampak agak konyol. Gao Pi sibuk berkata, Tuan Luo Ke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa tertinggi yang dulu memiliki persahabatan pribadi denganmu sekarang semuanya telah pergi ke tempat Zhou Mi. Luo Ke mendengus, di mana jadi apa, aku masih akan membunuhnya. Gao Pi tertekan, sekarang sudah terlambat, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Luo Ke merenggut, apakah menurutmu supnya transparan? Dengan kekuatan Tang Ju tidak mudah membunuh Zhou Mi. Setelah mengatakan itu, Luo Ke berkata kepada Tang Ju di sampingnya, Tang Ju, menyusahkanmu, musnahkan Zhou Mi. Kau satu-satunya dewa akhir atas yang berperingkat 5 besar di tempat kejadian, dan dewa akhir atas terkuat di samping Tang Zichen adalah Hude dan Lu Yun. Mereka berdua, peringkat ke-6 dan ke-7 di antara semua dewa akhir-akhir di benua Fei Yan atas, bukan tandinganmu, dan bahkan jika memang demikian, mereka tidak dapat menghentikanmu membunuh Zhou Mi. Di sebelahnya, Tang Ju berkata, tentu saja, tidak peduli berapa banyak dewa tertinggi Zhou Mi yang ada di sekitarnya, akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Tang Ju Tun bergegas menuju Tang Zichen. Tang Zichen, yang sekarang berada di seberang jalan, merasakan aura pembunuhan, dan Hude dan Lu Yun, yang berdiri di samping Tang Zichen, panik dan menghadang Tang Jiu. Hude meraung, Tang Ju, apa yang kamu lakukan? Tang Zichen dilindungi oleh Hude dan Lu Yun, 2 dewa atas akhir. Tang Ju mendengus, aku ingin membunuh Zhou Mi. Hude, Lu Yun, apakah kalian berdua mencoba menghentikanku? Hude sangat marah, Tang Ju, kamu terlalu tidak tahu malu. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih ingin membunuh Zhou Mi. Sampai titik ini. Pada titik apa? Ini tidak lebih dari pembunuhan sebelumnya, tapi sekarang ini adalah pembunuhan terbuka. Aku akan bertanya lagi, Hud, Luin, apakah kamu akan menghentikanku? Lu Yun berkata dengan marah, omong kosong, aku mengharapkan Zhou Mi di masa depan untuk membantu kami dengan alkimia, tentu saja aku akan menghentikanmu. Tang Ju mencibir, baiklah, tapi sayangnya, dengan kalian berdua, bisakah kalian menghentikannya? Hud berkata, kamu tidak akan berpikir bahwa kamu bisa memenangkan kami untuk bergabung. Tang Ju tertawa dan berkata dengan jijik, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan kalian semua itu masih cukup untuk membunuh Zhou Mi dengan mudah, bukan? Kamu. Hude dan Lu Yun sama-sama sedikit kedinginan dan berkeringat, sibuk berkata kepada Tang Zichen, Zhou Mi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersama-sama, kita berdua paling banyak bersamanya, dia memiliki terlalu banyak kesempatan untuk membunuhmu. Tang Zichen sedikit terkejut, bagaimana Tang Jiu di samping Luo Bichini begitu kuat? Kenapa dia begitu kuat? Zhou Mi, Tang Ju ini adalah peringkat keempat di antara lebih dari 10 dewa terlambat di benua atas, sementara Lu Yun dan aku, 1 ke-6 dan ke-7, kami bukan tandingannya sendirian. Oh, hati Tang Zichen terkagum-kagum, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan dapat menghentikan Luo Ke meskipun dia telah memperoleh kemenangan. Tang Ju berkata kepada Tang Zichen dengan mencibir, Zhou Mi, apakah menurutmu jika kamu menang orang-orang ini akan dapat membuatmu tetap hidup? Kamu benar-benar salah, 2 orang terkuat di sekitarmu digabungkan bahkan denganku. Tang Zichen berkata, Tang Ju bukan, aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu yakin ingin membunuhku? Atau apa?
Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang bahwa rekan-rekan atas Yama Celestin adalah saudaraku. Hahaha, hahaha, Tang Ju tertawa dingin dan meludahkan saluran air. Aku masih saudara Raja Surgawi. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, bahkan jika pil abadimu kuat, pergi ke neraka. Huda dan Lu Yun berkata, Zoumi, kamu lari, kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantumu menunda. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit yang jauh, tidak perlu. Semua orang tiba-tiba melihat ke langit yang jauh dan melihat seorang pemuda tanpa ekspresi dan penampilan acuh tak acuh. Ya, ini King Si. Tubuh semua orang bergetar saat melihat pemuda itu. Mungkinkah Tang Zichen benar-benar saudara laki-laki King Si? Luo Ke sekarang melihat King Si datang dan juga menggigil ketakutan. Terbang dari jauh, King Si berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang berani menyentuh saudaraku Zoumi, biarkan aku melihat nyalimu. Mendengar King Si secara pribadi mengatakan bahwa Zoumi adalah saudaranya, semuanya bodoh. Ketika Tang Zichen melihat King Si datang, dia tertawa di dalam dan berteriak, kakak King Si, kamu kembali. King Si terbang ke sisi Tang Zichen dan meminta maaf, kakak Zoumi, maaf saya terlambat, saya tidak menyangka Anda adalah Master Pil Abadi kelas 4. Hehe, kakak sopan. King Si berkata, siapa yang mencoba membunuhnya, beritahu aku dan aku akan membiarkannya pergi ke neraka. Tang Zichen dengan sibuk berkata, kakak King Si, orang bernama Tang Ju ini ingin membunuhku tapi ku dengar dia berada di 5 besar, kamu. Huda di sampingnya sibuk berkata, kakak Zoumi, King Si adalah orang nomor 1 di benua Feiyan atas di bawah Dewa Surgawi, belum lagi 1 Tang Ju, bahkan 10 Tang Ju digabungkan tidak akan cocok untuk King Si. Tepat pada saat ini, King Si memandang Tang Ju dengan mata dingin dan bertanya, kamu ingin membunuh saudaraku? Aku. Tang Ju kaget dan panik, kakak King Si, kamu salah paham aku hanya bercanda. Alabaster mengamuk, coba panggil aku kakak lagi. Ya, saya tidak berani. Dan saya harap senior King Si akan mengampuni saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menyentuh rambut dingin Zoumi lagi. Tang Ju panik dan berkata. King Si mendengus, sayangnya, hidup tidak memiliki begitu banyak jika pergilah ke neraka Tang Ju. Jangan. Sebelum Tang Ju bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Ini adalah mantra King Si, Xian, materi yang sangat kuat dan tidak berwujud, tidak dapat menemukan lawan. Tang Zichen juga kaget saat melihat betapa kuatnya batu biru itu. Pada saat ini, Huda dan Lu Yun, keduanya diam-diam merayakan di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Zoumi benar-benar saudara laki-laki King Si. Jika mereka tahu bahwa Zoumi adalah saudara laki-laki King Si, belum lagi Tang Ju, aku khawatir Luo Ke tidak berani bersikap sombong di depan Tang Zichen. King Si menatap Luo Ke lagi dan bertanya, kamu ingin membunuh saudaraku? Tidak ada yang seperti itu. Luo Ke menggelengkan kepalanya dengan panik, sepertinya dia sangat ingin mengakuinya. King Si bertanya pada Tang Zichen, Zoumi, katakan padaku apakah dia mencoba membunuhmu? Sebelum Tang Zichen berbicara, Luo Ke panik, Zoumi, tolong aku benar-benar memohon padamu, oke, aku bersujud padamu. Luo Ke segera berlutut. Tang Zichen berkata, tidak hanya pelacur Luo ini, beberapa orang di samping pelacur Luo ini, termasuk yang disebut Gaopi, bulan biru, semuanya mencoba membunuhku. Kalau begitu aku akan menghancurkan mereka semua. Ketika Gaopi, Blue Moon, dan beberapa dewa atas lainnya melihat ini, mereka segera berpencar dan melarikan diri. Namun, mereka bahkan belum melarikan diri 50 meter sebelum tubuh mereka berada di udara, terbelah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya, mati setelah mati. Tentu saja, Luo Ke tidak melarikan diri,
Jadi dia masih berdiri di sana saat ini. Luo Ke menatap temannya yang mati seketika, dan seluruh tubuhnya bodoh. Tang Zichen mencibir, "Jalang Luo, lihat apa yang terjadi pada mereka adalah apa yang terjadi padamu." Luo Ke berulang kali bersujud kepada Tang Zichen, "Zhou Mi, tolong maafkan saya salah, saya benar-benar salah." Tang Zichen tertawa, "Karena kamu tahu kamu salah, lalu mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih padaku dengan kematianmu?" "Anda," King Si berkata, "Zhou Mi, tidak perlu bicara omong kosong dengannya, biarkan dia mati." Setelah mengatakan itu, tubuh Tuan Luo Ke juga terbelah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Sama sekali tidak mungkin untuk melihat bagaimana dia dipukul, mantranya terlalu kuat. Tidak heran King Si adalah orang pertama di bawah Dewa Surgawi. Adegan hening, kelompok Luo Ke yang hanya sombong dan tak tertandingi kini semuanya mati. Sisanya, yang masih berani main-main dengan Tang Zichen. Tang Zichen dengan sibuk berkata dengan rasa terima kasih, "Kakak King Si, terima kasih telah menyelamatkanku. Kita semua bersaudara, mengapa kamu begitu sopan? Baiklah, mulai sekarang tidak ada yang berani menyentuhmu di Feyama atas di bawah Dewa Surgawi." "Terima kasih, kakak." Tang Zichen berkata dalam hatinya, di bawah Dewa Surgawi, lalu bagaimana jika di atas Dewa Surgawi? Lupakan saja, lagi pula Aoshi sendiri hanyalah orang pertama di bawah Dewa Surgawi. Namun, hanya ada 4 orang di atas Dewa Surgawi di seluruh benua Upper Velocian. Dengan kata lain, hanya ada 4 orang kuat yang telah mencapai Dewa Surgawi di benua Feiyan atas. "Zhou Mi, aku tidak suka kesempatan dari begitu banyak orang. Aku akan kembali ke Istana Abadi dulu. Datanglah setelah kamu selesai, aku akan menunggumu." "Oke kakak, hati-hati." King Si langsung terbang menjauh, kepribadiannya agak aneh, dia mungkin tidak suka diawasi oleh banyak orang. Setelah King Si pergi, semua dewa di tempat kejadian memandang Tang Zichen dengan cara yang sama sekali berbeda. Bahkan Hu De dan Lu Yun memandang Tang Zichen dengan sedikit status lebih rendah. Sebelum King Si tidak muncul, mereka semua satu tingkat lebih mulia dari Tang Zichen, memperlakukannya sebagai pasangan mereka, tapi sekarang, sudah jelas bahwa mereka tidak. Hu De tersenyum, "Tuan Zhou Mi, bagaimana saya harus memanggil Anda sekarang? Atau, saya bisa memanggil Anda bos?" Tang Zichen tersenyum, "Tidak perlu, terima kasih telah melindungi saya hari ini. Jika Anda perlu memperbaiki pil abadi di masa depan, Anda selalu dapat datang kepada saya, harganya sangat bagus." "Terima kasih, Tuan Zhou." Hu De tampak sedikit menyesal di dalam. Jika dia memanggil bos Tang Zichen dan Tang Zichen tidak menolak, maka masuk akal untuk menjadi bawahan Tang Zichen, dan di masa depan Tang Zichen dapat digantung keluar dengan King Si, dan secara tidak langsung, dia akan dapat lebih banyak berhubungan dengan King Si, jadi mungkin peluang di masa depan akan berbeda. King Si adalah seseorang yang dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke 4 benua atas, sementara mereka, di sisi lain, hanya bisa nongkrong di 4 benua bawah. 4 benua atas dan 4 benua bawah itu terlalu berbeda. 4 benua yang lebih rendah, masing-masing, adalah benua Feiyan atas, benua Tingguo bawah, benua Santa kiri, dan benua Simpan kanan. Sebaliknya, 4 benua teratas adalah benua Shengsen Timur, benua Zanbu Selatan, benua Niu He Barat, dan benua Julu Utara. Tang Zichen berteriak kepada semua orang, semuanya, tidak ada yang perlu dibubarkan. Baru kemudian semua orang bubar. Tang Zichen tidak punya waktu untuk menunda-nunda. Tang Zichen segera pergi ke rumah Luo Ke untuk mencari Star Luo. Di rumah Luo Ke, Tang Zichen berhasil menemukan Star Luo, yang dikurung dan dipukuli di mana-mana. Cedera. "Bintang Luo, Bintang Luo." Tang Zichen memanggil untuk waktu yang lama sebelum Xing Luo membuka matanya. "Su Chen, kamu apa kabar?"
Xing Luo, aku minta maaf kamu menderita tidak apa-apa sekarang, Bic Luo sudah mati, Gao Pi sudah mati, orang-orang jalang yang mengikuti Bic Luo, Tang Ju, Blue Moon, Del semuanya mati. Xing Luo terkejut. Tang Zichen berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, King Si adalah saudaraku, dia kembali dan dengan mudah membunuh sampah ini, tentu saja, aku juga bersaing dengan Luo Bic untuk pil abadi, dia gagal total, aku sekarang di Feyama atas, saya telah mencapai ketenaran dan kesuksesan, ayo pergi, saya akan membawa Anda keluar dari sini. Bintang Luo mengangguk dengan gembira. Tang Zichen memeluk Star Luo dan langsung pergi ke Greenstone Immortal Palace. Kakak Zhou Mi, kamu di sini, dia. Kakak King Si, dia wanitaku, dia dilukai oleh kelompok Luo. Tunggu aku akan menyelamatkannya dulu. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak perlu, aku seorang master pil abadi, ini adalah keahlianku. King Si mengeluarkan beberapa rumput abadi dan berkata, ini adalah beberapa rumput abadi yang menyembuhkan, ambillah dan lihat apakah kamu bisa menggunakannya. Saudaraku, ini terlalu sopan. Tidak perlu sopan, aku tidak suka sopan. Bagus, kalau begitu aku akan mengambilnya. Tang Zichen mengambil rumput abadi dan pergi ke sebuah ruangan untuk membersihkan luka luar Mu Qianji sebelum memperbaiki beberapa pil abadi, dan beberapa jam kemudian, Xing Luo telah pulih seperti sebelumnya. Terima kasih, Zichen, aku baik-baik saja. Lihat apa yang kamu katakan, akulah yang ingin berterima kasih, alasan kamu terluka parah bahkan hampir mati adalah karena aku. Bukankah tidak apa-apa sekarang, kamu benar-benar keluar dari bahaya, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, ayo pergi, Senior King Si masih menunggumu. Bagus. Tang Zichen tiba di aula utama rumah abadi King Si, dan tentu saja King Si sedang melihat sebuah buku di samping. Zhou Mi, kamu di sini, bagaimana kabar ibu mertuamu? Tanya Alabaster. Star Luo sibuk berkata, terima kasih, saudara King Si, saya baik-baik saja. Yah, itu bagus, kalian tidak harus sopan, silakan duduk. Tang Zichen dan Star Luo duduk, dan para pelayan dari rumah abadi King Si datang untuk melayani mereka dengan panik. Tang Zichen bertanya, saudaraku, kemana saja kamu kali ini? Untungnya kamu bergegas kembali ke masa lalu, kalau tidak aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu. Aku jalan-jalan santai di luar, omong-omong, ini adalah hadiah pertemuan yang kuberikan padamu. Mengatakan itu, Aoshi mengeluarkan seikat rumput abadi. Saudaraku, baru saja kamu menganugerahkan Star Luo dengan Healing Immortal Grace. Itu dua hal yang berbeda, hadiah pertemuan ini, aku secara khusus menyiapkannya untukmu. Ini masing-masing adalah rumput abadi berusia 10.800 juta tahun, dan kamu sendiri kebetulan adalah Master Pil Immortal peringkat 4, jadi itu tepat. Kata King Si. Saudaraku, aku tidak bisa menerima hadiahmu yang luar biasa ini. Kakak Zhou Mi, tolong jangan sentimental, aku tidak suka sentimentalitas. Ini, yah, pelacur semuanya tidak masuk akal, jadi aku akan menerimanya, tapi biarkan aku melakukan sesuatu untukmu juga, atau aku tidak bisa melakukan apapun untukmu, kata Tang Zichen. King Si tersenyum pahit, tidak ada yang perlu kamu lakukan untukku saat ini. Kalau begitu, jika kakak membutuhkan sesuatu dariku, dia harus memberitahuku. Tentu saja, jika saya butuh sesuatu, saya pasti akan mengatakannya, saya tidak akan sopan. Hehe, aku juga. Tang Zichen berkata dalam hati, dia juga menyukai orang yang begitu berani. Star Luo memandang Tang Zichen dan berkata dalam hati, Zichen benar-benar orang yang luar biasa, selalu bertemu begitu banyak orang bangsawan. Tentu saja, dia juga selalu bertemu banyak musuh. Setelah Tang Zichen menerima pil abadi, King Si tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Tang Zichen. King Si tampaknya menjadi orang yang agak membosankan. Jadi Aoshi lalu berkata,
Zoumi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, jadi kamu harus kembali dulu. Tang Zichen sangat terkejut sehingga dia memberikan perintah penggusuran. Jika Tang Zichen tidak mengenalnya sebagai pribadi, dia masih bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung perasaannya di suatu tempat. Saudaraku, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Bagus. Tang Zichen menarik Star Luo dan hendak pergi ketika Star Luo panik dan mengedipkan mata pada Tang Zichen. Tang Zichen belum bereaksi. Ada apa? Stero, matanya tidak enak, ya. Star Luo benar-benar akan marah. Kaulah yang memiliki mata tidak nyaman, bukankah kamu mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang perlu kamu tanyakan kepada kakak laki-laki, kata Star Luo dengan tertekan. Tang Zichen langsung teringat, hehehe tersenyum, lihat ingatanku. Tang Zichen dengan sibuk berkata, kakak Kingxi, bisakah kamu membantuku lagi? Mengatakan, Star Luo diatur dengan batasan, dapatkah Anda membantu saya menghapusnya? Siapa yang mengaturnya? Pertengahan immortal atas. Itu mudah. Kingxi melambaikan tangannya dan aliran udara yang kuat menghantam tubuh Star Luo. Tiba-tiba, batasan pada tubuh Star Luo pecah. Pada saat ini, di tempat yang jauh, di sebuah gua batu, seorang lelaki tua yang mengasingkan diri tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Ada apa denganmu? Pria tua lain di sampingnya sibuk bertanya. Orang tua yang memuntahkan darah berkata dengan kaget, tidak bagus, Star Luo keturunan keluarga saya, batasan yang saya buat telah diperas. Apa? Siapa yang berani melewati pengekangan istriku? Pria tua di sebelahnya sangat marah. Kedua orang ini adalah leluhur klan Bintang, serta Yan Qinggang. Nenek moyang klan Xing berkata, saya tidak tahu aneh apakah Xing Luo seseorang yang kuat. Pengekangan saya, yang hanya melindungi Bintang Luo dari pelanggaran untuk memastikan kemurniannya sedang diperas sekarang, dan 9 dari 10, dia menjadi kuat. Apa? Siapa yang berani memaksa tunanganku? Teriak Yan Qinggang di sebelahnya. Nenek moyang Xing berkata, yang tua, ayo kembali dulu. Ayo pergi, aku akan mencabik-cabik orang yang berani memaksa istriku. Yan Qinggang meraung marah, jadi mereka berdua dengan cepat kembali ke benua Feiyan atas. Keduanya pertengahan peri atas. Hanya saja, mereka tidak lagi cukup mumpuni untuk menjadi lawan Tang Zichen. Di luar istana abadi Kingxi, Tang Zichen dan Xing Luo sudah pergi. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, Bintang Luo, masih kamu yang di atas, aku lupa tentang kejadian itu. Sepertinya kamu menginginkan itu lebih dari aku, hahaha. Tang Zichen tertawa. Wajah Star Luo memerah dan meninju dada Tang Zichen. Kamu sangat menyebalkan, kamu membuatku malu untuk hidup. Baiklah, hanya bercanda denganmu, selain itu apa yang harus malu di antara kita, sungguh. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Hahaha. Tang Zichen senang melihat Star Luo berpura-pura marah, Star Luo tidak cocok untuk memasang wajah gadis yang lembut. Star Luo mengganti topik pembicaraan dan bertanya, mengapa kakak laki-laki Kingxi mengusir kita? Jangan terlalu memikirkan itu, dia mungkin tidak pandai berbicara dengan orang dan tidak tahu harus berkata apa kepada kita, jadi dia membiarkan kita pergi. Tidak heran dia tidak punya satu teman pun, berkat dia yang begitu jenius, dia bahkan tidak punya istri. Ini masalah pribadi seseorang, tidak semua orang tertarik pada wanita. Itu benar, yang seperti kamu, lecer. Star Luo penggerutu. Warna sejati seorang pria. Omong kosong. Tang Zichen kembali ke klan Bintang, tetapi sebelum dia tiba di kediamannya, Tang Zichen melihat Star Yao dan yang lainnya, menunggu di pintu masuk kediaman Star Luo. Apa yang kalian lakukan? Xing Yao tersenyum, Tuan Zhou, saya sopan di ruangan ini. Sisanya juga membungkuk pada Tang Zichen. Tetua, mengapa kamu begitu sopan? Ya, Bintang Yao dan yang lainnya berkata dengan senyum pahit.
Pada saat ini, dua dewa atas terbang masuk. Bos, kamu kembali. Tang Zichen melihat bahwa itu adalah Lu Yun dan Hude. Kenapa kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Bos, pertama-tama, tolong maafkan kami sangat mengagumi Anda, jadi kami ingin datang kepada Anda dan memanggil Anda bos, kata Lu Yun. Para tetua klan Sing di sebelah mereka tidak bisa berkata apa-apa, bahkan almarhum dewa atas memanggil bos Tang Zichen, maka leluhur keluarga mereka tidak tahu harus memanggil apa Tang Zichen. Leluhur keluarga mereka hanya berada di tahap abadi atas tengah, jauh dari Hude dan Lu Yun. Tang Zichen berkata, maaf, mulai sekarang jangan panggil aku bos, panggil aku Tuan Zhou. Lu Yun tampak seperti anak manja dan berkata berulang kali, aku mau baik. Tiba-tiba, semua orang merinding. Tang Zichen berkata, maaf, saya benar-benar tidak ingin kalian memanggil saya bos, itu benar-benar tidak mungkin, kalian selalu bisa memanggil saya dengan nama saya. Bos, Lu Yun masih ingin mengatakan sesuatu tapi Hude menghentikannya. Hude sibuk berkata, Tuan Zhou, meskipun Lu Yun sedikit cabul, dia benar-benar ingin memujamu sebagai bosnya, jadi mengapa kamu tidak berbaik hati dan menerima kami berdua? Tang Zichen berkeringat dingin, bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Aku akan sibuk, jadi jangan ganggu aku. Tang Zichen akan memurnikan rumput abadi berusia 10.800 juta tahun yang diberikan King Si kepadanya. Tang Zichen akan menyempurnakannya menjadi pil abadi dan kemudian coba bawa mereka untuk melihat apakah dia bisa membesarkan mereka ke pertengahan bumi abadi. Baik, kalau begitu kita tidak akan repot. Hude dan Lu Yun, keduanya tetap berada di pintu masuk klan bintang, seolah ingin memindahkan Tang Zichen. Hude menghela nafas, Lu Yun, apakah menurutmu layak bagi kita untuk menginjak-injak diri kita sendiri seperti ini? Lu Yun berkata dengan tegas, saya pikir itu layak, selama Zhou dapat membawa kita, saya percaya bahwa ini pasti takdir abadi kita. Anda dan saya tidak mudah tinggal di abadi atas untuk waktu yang lama. Kita perlu seseorang dengan takdir abadi yang kuat untuk memimpin kita, jadi kita memiliki kesempatan untuk terus naik, saya kira begitu. Bagaimanapun, saya akan menunggu di sini sampai saya memindahkannya. Hude berkata, saya pikir akan lebih stabil untuk memberikan seluruh harta benda kita kepada Zhou Mi. Lu Yun berkata, jangan menghina Zhou Mi. Zhou Mi bukan orang seperti ini, jika kamu membelinya dengan rumput peri, bukankah kamu akan memandang rendah dia? Kita harus tetap menggunakan ketulusan. Kurasa lebih baik dihancurkan dengan rumput peri. Saya pikir gunakan ketulusan. Keduanya berdebat di pintu masuk klan Sing. Jika Tang Zichen mendengar mereka, Tang Zichen akan mengangkat tangannya mendukung pendapat Hude dan menghancurkan dengan rumput peri. Pasti akan dapat menghancurkan Tang Zichen sampai dia mau menerimanya. Adapun ketulusan, Tang Zichen tidak peduli. Tang Zichen memasuki istana abadi dan mulai memurnikan pil abadi. Pada saat ini, dua dewa tingkat tengah sedang dalam perjalanan kembali ke benua Fei Yan atas. 5 hari kemudian, leluhur Xing Luo dan Yan Qinggang kembali ke keluarga. Yan Qinggang tidak pergi kemana-mana dan langsung bergegas ke tempat Xing Luo. Leluhur klan Sing tidak punya pilihan selain pergi ke tempat Xing Luo terlebih dahulu. Ketika mereka tiba di kediaman Star Luo, mereka kebetulan melihat di penthouse, Tang Zichen dan Star Luo bertingkah mesra. Aku akan membunuhmu. Yan Qinggang meraung marah dan membunuh loteng itu. Tang Zichen terkejut, dan dalam sekejap, seorang lelaki tua membunuhnya. Dalam situasi ini, sudah terlambat bagi Tang Zichen untuk melarikan diri. Jadi, tanpa daya, Tang Zichen dengan cepat memilih untuk memasuki rumah abadi. Setelah memasuki rumah abadi Tang Zichen jatuh ke tanah. Ledakan. Kebetulan loteng telah direduksi menjadi bubuk oleh Yan Qinggang dalam satu gerakan. Tentu saja, Xing Luo berdiri tanpa cedera di reruntuhan.
Tang Zichen akan tamat jika dia tidak memiliki rumah peri di tubuhnya untuk bersembunyi darinya. Rumput. Tang Zichen mengutuk dengan suara berapi-api. Karena loteng telah berubah menjadi bubuk, rumah keabadiannya telah terguncang dengan kuat dan rumah keabadian Tang Zichen seperti gempa bumi telah terjadi. Zichen, ada apa? Apa yang terjadi? Kerabat Tang Zichen berlari keluar rumah di dalam istana abadi dengan panik. Seseorang membunuhku, untung aku lari cepat dan bersembunyi di dalam rumah abadi jatuh di luar pasti terguncang hebat, itu sebabnya bagian dalam rumah abadi seperti gempa bumi. Tang Zichen berkata dengan marah. Siapa yang mencoba membunuhmu? Aku tidak tahu, orang tua yang sangat jelek, aku akan keluar untuk melihat. Anda harus berhati-hati. Saya tahu. Di luar sekarang, Yan Qinggang melambaikan tangannya dan semua debu menghilang, meninggalkan Star Luo berdiri di reruntuhan. Bintang Luo memandang Yan Qinggang, lalu mengabaikannya dan melihat sekeliling, berteriak, "Suami!" Yan Qinggang berkata dengan marah, "Siapa yang kamu panggil Sage Gong?" Bintang Luo berkata dengan marah, "Yan Qinggang, beraninya kamu menyakiti suamiku. Kamu berani mengatakan itu lagi. Akulah yang menjadi suamimu," teriak Yan Qinggang dengan marah. Pada saat ini, leluhur klan Xing juga terbang. Leluhur klan Xing berkata, "Xing Luo, Yan Qinggang adalah tunanganmu, dan aku akan mengatur agar kamu menikah malam ini." Ngomong-ngomong, siapa yang baru saja dibunuh oleh Yan Qinggang? Mereka mengira Tang Zichen telah terbunuh dan tidak tahu bahwa Tang Zichen telah bersembunyi di istana abadi. Tidak mengetahui situasi sebenarnya, Star Luo juga berpikir bahwa Tang Zichen telah terbunuh dan berteriak, "Suamiku!" Nenek moyang Xing klan sangat marah. "Xing Luo, kamu telah berbalik melawannya, katakanlah apa yang terjadi." Bintang Luo memandang Yan Qinggang dengan marah, menunjuk ke Yan Qinggang dan berkata, "Kamu membunuh laki-lakiku, aku belum selesai denganmu." "Pah!" Nenek moyang Star Clan menamparkan wajah Star Luo. "Xing Luo, apakah kamu memberontak? Beraninya kamu berbicara dengan tunanganmu seperti itu?" Mata Bintang Luo menatap lelaki tua dari klan Bintang dan Yan Qinggang dengan kebencian. Yan Qinggang bertanya dengan marah, "Bintang Luo, aku bertanya padamu apa yang terjadi antara kamu dan wajah putih kecil tadi. Apakah kamu masih murni? Katakan dengan cepat." "Hahaha, hahaha." Bintang Luo tertawa, "Yan Qinggang, kamu menunggu untuk mati." Tampar. Leluhur klan Xing menamparkan Xing Luo di udara lagi, menyebabkan sudut mulutnya berdarah. Leluhur klan Xing berkata kepada Yan Qinggang, "Qinggang, tidak perlu bertanya, mereka, sayangnya, saya minta maaf." Setelah mengatakan itu, leluhur klan Xing menatap Xing Luo dengan marah, mengangkat telapak tangannya dan mencoba untuk menamparkan Xing Luo. Nenek moyang Xing berkata, "Xing Luo, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak dan sekarang kamu telah menipu Yan Qinggang di belakang punggungnya, tidak ada tempat untukmu di dunia ini." Tepat pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba muncul. "Xing Luo, ada apa denganmu?" Tang Zichen terkejut saat melihat Star Luo jatuh ke tanah dengan darah di sudut mulutnya. Bintang Luo melihat bahwa Tang Zichen belum mati dan merasa senang. "Zichen, kamu belum mati. Kupikir kamu sudah mati. Bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Saya tidak mati sebelumnya ketika Luo Bich mengirim begitu banyak orang untuk membunuh saya. Bagaimana mungkin dua serangga kecil di distrik membunuh saya sekarang?" kata Tang Zichen. Nenek moyang Yan Qinggang dan Xing terkejut. Yan Qinggang berkata dengan marah, "Kamu bahkan tidak mati, siapa yang kamu sebut cacing kecil?" Tang Zichen menoleh dan berkata, "Apakah kamu memukul wanitaku? Katakan, siapa namamu? Kamu mencari kematian." Tang Zichen berteriak, "Jawab aku, siapa namamu?" Bintang Luo sibuk berkata, "Zichen, dia adalah Yan Qinggang, yang itu adalah leluhur keluargaku."
Aku pikir itu siapa, jadi kalian berdua, tepat pada waktunya, kebetulan aku punya skor untuk diselesaikan denganmu. Yan Qinggang berkata dengan marah, nak, kamu adalah dewa bumi, beraninya kamu mencuri wanitaku, kamu lelah hidup. Saat dia akan melakukannya, leluhur klan Xing berkata, tunggu Qinggang, dia hanya dewa bumi, dia bahkan tidak mampu melanggar batasan pada Xing Luo, jadi ada seseorang di belakangnya. Yan Qinggang berkata, siapa orang di belakangnya? Tang Zichen mendengus, orang di belakangku adalah seseorang yang tidak mampu kamu sakiti. Betapa konyolnya, aku tidak bisa tersinggung. Aku ingin tahu siapa yang berani memaafkanmu mencuri tunangan orang lain. Yan Qinggang mengamuk. Saat ini, tidak jauh dari sana, Hude dan Lu Yun yang mendengar keributan itu terbang ke sini. Leluhur klan Xing segera menyadarinya dan berbalik dengan panik, melihat bahwa itu adalah Hude dan Lu Yun. Leluhur klan Xing memutih karena ketakutan dan sibuk berkata, Qinggang, cepat kembali. Ketika Yan Qinggang berbalik, dia melihat Hude dan Lu Yun terbang di kejauhan, dan juga menjadi pucat karena terkejut. Yan Qinggang berkata, jangan bilang bahwa merekalah yang berada di belakang anak ini. Nenek moyang Xing Clan berkata, itu sangat mungkin. Ya Tuhan, ini. Yan Qinggang konyol, tidak heran Tang Zichen berani dengan sombong mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mampu menyinggung. Hude dan Lu Yun segera terbang. Hude memandang leluhur klan Xing dan Yan Qinggang dan tersenyum, kupikir siapa itu Xing Si dan Yan Qinggang. Nenek moyang bintang dan Yan Qinggang memberi penghormatan kepada Hude dan Lu Yun. Lihat senior Hude, lihat senior Lu Yun. Keringat dingin muncul di dahi Yan Qinggang. Reputasi Hude dan Lu Yun, mereka sangat menyadari fakta bahwa mereka adalah kekuatan peringkat ke-6 dan ke-7 di antara pembangkit tenaga abadi-abadi dari benua Yan pemupukan atas. Hude dan Lu Yun, bagaimanapun, tidak memberi mereka wajah sama sekali, dan dengan mendengus mereka berjalan melewati mereka dan datang ke hadapan Tang Zichen. Hude dan Lu Yun senang di dalam dan khawatir melakukan sesuatu untuk bos mereka. Hude berkata, bos, apakah kamu baik-baik saja? Lu Yun juga sibuk berkata, bos, apakah ada yang perlu saya lakukan? Apakah itu memukul atau membunuh? Saya bersedia melayani. Hud menambahkan, ya, bos, apakah Xing Si dan Yan Qinggang, apakah mereka menyakitimu? Apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu untuk membunuh mereka? Pada saat ini, tubuh leluhur klan Xing dan Yan Qinggang terguncang dan konyol di sana. Situasi apa ini, bos? Mereka mengira Tang Zichen adalah cucu mereka, atau magang atau semacamnya, tetapi mereka sebenarnya memanggil bos dengan wajah yang menyenangkan. Tang Zichen membantu Star Luo di tanah, menyeka darah dari sudut mulut Star Luo, dan bertanya, siapa yang mengalahkanmu? Bersambung.